Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita telah melihat bahwa orang yang percaya kepada Allah yang sudah mengasihi manusia tidak hanya mengucapkan kepercayaannya itu, tetapi terutama mewujudkannya dalam tindakan. Nah, kepercayaan kepada Allah itu diwujudkan dalam tindakan. Tindakan yang mana? Yang pertama, mengasihi sesama seperti Kristus sudah mengasihi dia. Yang kedua, melawan kecenderungan kepada dosa. Dan bila jatuh ke dalam dosa, ia akan bertobat dan kembali kepada Allah. Yang ketiga, ia akan membina relasi dengan Allah dalam doa. Tetapi tiga hal yang perlu dilakukan oleh orang yang percaya kepada Allah ini seringkali tidak mudah dilakukan. Dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak akan sanggup untuk mengerjakannya. Tetapi Allah memahami hal ini, dan kemudian Allah mengutus penolong bagi orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga ia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang mewujudkan kepercayaan kepada Allah itu. Siapakah yang dimaksudkan dengan penolong yang diutus oleh Allah ini? Saudara-saudara, sebelum wafat, bangkit, dan naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ini, saudara-saudara, akan menyertai para murid dan akan diam di dalam diri mereka. Roh yang diutus oleh Bapa ini akan mengajarkan kepada para murid segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan Roh ini juga akan mengingatkan para murid pada semua yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, kemudian para murid benar-benar menerima Roh Kudus ini dalam peristiwa Pentakosta. Allah mencurahkan Roh-Nya sehingga para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, berkat Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid ini, mereka sanggup memahami siapa sebenarnya Yesus. Mereka bisa memahami semua yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Dan pada hari itu juga mereka memiliki keberanian untuk memberikan kesaksian tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Nah, kemudian saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Kristus dan sudah dibaptis menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam dirinya. Nah, kemudian apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Kristus? Roh Kudus ini, saudara-saudara, menolong orang-orang yang percaya kepada Kristus
untuk memahami kehendak Allah yang sudah diajarkan kepada mereka. Dan bukan hanya itu, Roh itu juga memberikan kekuatan kepada para murid sehingga mereka sanggup melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus. Nah, kemudian dengan memperhatikan kenyataan ini, bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada para murid Yesus, dikaruniakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, menjadi jelas bahwa Allah tidak meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Allah mengaruniakan penolong yang menemani mereka, yang menyertai mereka selama mereka hidup di dunia ini, sehingga mereka sanggup menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, sampai pada akhirnya nanti bertemu dengan Allah dan hidup bersama Dia dalam kehidupan yang abadi. Saudara-saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus memberikan keterangan, memberikan penjelasan bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia juga memberikan penjelasan bagaimana mengikuti bimbingan Roh yang dikaruniakan kepada orang beriman ini. Nah, begini Paulus memberikan penjelasan mengenai hal itu. Allah itu sudah mengaruniakan keselamatan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Kristuslah jalan menuju keselamatan. Dialah yang membawa manusia masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Jalan menuju keselamatan itu adalah Kristus, bukan hukum Taurat. Untuk mendapatkan keselamatan, untuk bisa bangkit dari kematian dan masuk dalam kehidupan yang kekal, orang tidak melalui jalan ketaatan kepada hukum Taurat, tetapi melalui jalan kepercayaan atau jalan iman kepada Yesus. Karena itu, Paulus berkata di Surat Galatia bab 5 ayat 13 begini. Saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kamu sudah dibebaskan dari dosa. Kristus sudah memberikan keselamatan kepadamu. Tetapi kamu harus ingat, ini bukan waktunya untuk membiarkan diri lagi dikuasai oleh dosa. Sebaliknya, orang harus meninggalkan dosa itu dan melayani sesama dengan dijiwai oleh semangat kasih. Nah, kemudian, supaya orang yang percaya kepada Kristus itu tidak dikuasai oleh dosa lagi, tetapi dapat hidup dalam kasih, Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Dan kemudian, Paulus pun mengingatkan agar mereka, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu, tidak menuruti keinginan daging, tetapi menuruti bimbingan Roh yang telah dicurahkan ke dalam diri mereka. Paulus berkata begini, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh,
Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Daging yang dimaksudkan di sini tentu saja bukan daging dalam pengertian harafiah. Daging di sini menunjuk pada kelemahan-kelemahan manusiawi, khususnya kecenderungan kepada dosa. Jadi Paulus mengingatkan, ya, ikuti roh, jangan ikuti daging. Nah, orang-orang yang menuruti keinginan daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kalau orang menuruti keinginan daging, maka yang akan terjadi adalah ia akan melakukan dosa. Dan kemudian di surat Galatia bab 5 ayat 19 sampai dengan 21, Paulus menunjukkan contoh-contoh dari dosa-dosa yang timbul karena mengikuti keinginan daging. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau orang membiarkan diri dipimpin oleh roh, maka ia akan melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ia akan menghasilkan buah-buah roh. Apa itu? Ia akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Ia akan sanggup mengasihi Allah dan sesama. Ia akan sanggup untuk bersikap sabar, lemah lembut, dan berlaku setia. Selain itu, ia akan bermurah hati kepada sesama dan sanggup menguasai diri. Lebih lanjut, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 14 sampai dengan 15, Paulus mengatakan begini, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kemudian saudara-saudara, secara konkret bagaimana sebenarnya kita itu bisa mengalami kehadiran roh di dalam diri kita, dan bagaimana kita bisa mengikuti bimbingan atau pimpinan roh itu. Untuk memahami hal ini, baiklah saudara-saudara mengingat pengalaman seperti ini. Jadi saudara memiliki keinginan untuk melakukan yang baik tanpa modus. Jadi silahkan mengingat di masa yang lalu ketika dalam diri kita muncul keinginan untuk melakukan yang baik, tetapi tanpa disertai keinginan untuk dipuji, tanpa disertai keinginan untuk mendapatkan ganjaran. Pendeknya, ketika muncul keinginan yang baik dan kita tidak mengharapkan apa-apa. Misalnya, kita ingin menolong sesama yang memerlukan bantuan. Kita ingin mendengarkan keluh kesah sesama atau teman yang bebannya memang sudah berat. Atau mungkin juga kita ingin berdoa, menyendiri bersama dengan Allah. Bisa jadi juga dalam diri kita mungkin pernah muncul keinginan untuk membaca Alkitab, untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan sebagainya. Silahkan mengingat pengalaman seperti itu. Dan munculnya keinginan untuk melakukan yang baik tanpa pamrih, tanpa modus ini adalah tanda sederhana
kalau Roh Allah, Roh Kudus hadir di dalam diri kita untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, untuk mengarahkan hidup kita. Kalau kita mengikutinya, kalau kita mengikuti keinginan yang baik itu, maka yang kemudian akan terjadi, yang kemudian akan muncul dari dalamnya adalah buah-buah roh. Yang akan muncul dari diri kita adalah tindakan, sikap yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah, kemudian saudara-saudara, untuk lebih dapat mengalami, merasakan kehadiran Roh Kudus dan perannya di dalam kehidupan kita, baiklah kita juga meluangkan waktu untuk berdoa mohon karunia Roh Kudus. Dan sekarang kita akan mendoakan itu. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah, ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin.